Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pembahasan subuh ini kita ambilkan landasan pembahasan kita dari surah Ali Imran, yaitu surah yang ketiga di ayat yang ke-133. Maka kita telah bacakan tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka Allah pesankan pertama kali wasari'u, bergegaslah kata Allah, bersegeralah. Untuk apa bersegera? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian kata Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Setelah itu Allah ceritakan ada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka pada landasan 133 ini insyaallah kita angkatkan tema kita yang kita gandeng dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terdapat di dalam kitab hadis Bukhari di hadis yang ke-6416. Maka di hadis ini temanya adalah di dunia ini jadilah orang asing atau musafir yang hanya berlalu. Maka kita diminta menjadi musafir yang hanya lalu begitu saja di dunia ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita bacakan sanad hadis ini terlebih dahulu. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat bernama Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar ini beliau lebih populer dengan nama Ibnu Umar, yang diambilkan dari nama bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka disebutlah gelar beliau ini radhiyallahu anhuma, karena kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Anaknya sahabat Nabi, bapaknya pun juga sahabat Nabi. Maka disebutlah beliau dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memegang. Apa yang dipegang oleh Nabi? Biman kibaya. Diceritakan mankiba itu adalah pundak. Tapi di sini disebutkan kedua-duanya. Jadi berarti kondisinya Nabi memegang kedua pundak Ibnu Umar. Maka kalau Bapak Ibu, kalau memegang pundak seseorang, tapi kita berkata tidak mungkin dari belakang. Kondisinya ketika itu Nabi sedang berbicara di hadapan Ibnu Umar, dipeganglah pundak Ibnu Umar sambil Nabi berbicara langsung di depan beliau. Maka ada sesuatu yang penting, begitu hal yang sangat penting sehingga begitu beliau perhatian dipegang pundaknya itu. Maka apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka disampaikan di sini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing. Jadi kalau kita seperti orang asing itu seolah-olah orang tidak ada yang kenal dengan kita, orang tidak ada yang dekat dengan kita, orang tidak ada yang tinggal bersama kita. Maka ini disebut dengan orang asing. Maka disebut dalam bahasa Arab asing itu gharib. Sehingga kalau kita belajar Al-Quran ada pula bacaan gharib. Maka terkadang bacaan gharib itu sampai kepada imalah. Ya, kalau kita baca Bismillahi majreha, harusnya bacanya itu majraha, tapi karena ada imalah maka bacaan gharib di sini bacaan yang asing. Maka disebutlah gharib di sini maksudnya adalah asing. Jadi orang asing kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sampaikan au abiri sabil, atau jadilah engkau seperti seorang musafir. Berarti kondisi kita di dunia ini dua pilihan kita, jadi orang asing atau jadi musafir. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu disampaikan dalam lanjutan hadis ini, wa kana bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Setelah itu Ibnu Umar, setelah beliau menyampaikan apa yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyampaikan sebuah pesan kepada kita. Apa kata Ibnu Umar? Idza amsayta fala tantazir as-sabah. Apabila engkau berada di waktu sore hari,
jangan tunggu dulu pagi. Setelah itu beliau sambung lagi, wa idza asbahta fala tantaziril masa. Apabila engkau telah sampai di waktu pagi, jangan tunggu sore dulu. Maka ini ada pesan yang sangat penting yang disampaikan kepada kita, wa khudz min sihhatika limaradika. Maka berbuatlah di saat engkau sehat sebelum datang waktu sakit. Bahkan di saat beliau menyampaikan pesan penutup dari hadis ini, wa min hayatika limautik, dan di saat engkau hidup sebelum engkau sampai pada kematian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka insya-Allah pembahasan kita di dalam Al-Quran surah Ali Imran 133 kita kaitkan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Maka Allah berpesan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kepada maghfirah, kepada ampunan Allah. Kenapa kita mesti bergegas? Karena kehidupan kita ini hanya seperti musafir saja. Kita singgah sebentar saja di dunia ini, tidak berlama-lama. Maka di saat kita hidup hari ini, apa yang ada dalam genggaman kita itu akan lepas. Apa yang ada di sekitar kita itu akan berpisah dengan kita. Maka hari ini jangan sampai kita merasa hidup kita akan selama-lamanya. Karena banyak orang hari ini merasa hidup untuk selamanya. Sehingga dunia dikejar habis-habisan, dunia dikejar mati-matian, sampai ada mengejar dunia itu sampai mati, benar-benar mati dia. Karena kondisinya mati-matian tadi. Maka dalam hal ini kita diingatkan oleh Nabi, kun fid dunya fa innaka gharib. Sesungguhnya engkau itu orang asing. Tidak siapa-siapa kita di dunia ini. Tidak ada yang kenal dengan kita. Tetapi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di saat kita membaca hadis ini, di dalam rangkaian hadis tadi kita lihat sebelum Nabi menyampaikan pesan tersebut, Nabi memegang pundak dulu. Ini bentuk pengajaran yang Nabi ajarkan kepada kita dalam hal pendidikan. Maka beliau begitu banyak pesan-pesan pendidikan yang beliau sampaikan kepada kita, termasuk hal pendidikan. Maka bukan seorang Ibnu Umar saja yang Nabi pegang pundaknya. Diceritakan juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini juga pernah diceritakan ketika Nabi mengajarkan tasyahud kepada beliau, itu Nabi memegang telapak tangannya. Jadi begitu bentuk kedekatan Nabi dengan para sahabat. Maka di saat kita memberikan pengajaran kepada siapa saja, kepada kawan kita, kepada anak-anak kita apalagi, maka berikan dengan cara terbaik, dengan pendekatan-pendekatan yang terbaik pula. Maka Nabi mengajarkan kepada kita dalam hal pendidikan, maka ambillah cara pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka setelah Nabi memegang pundak sahabat tadi, setelah itu Nabi ceritakan, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing. Maka di sini kita lihat bahwasanya kehidupan kekal ini tidak ada di dunia. Kehidupan kita tidak akan kekal di dunia. Maka cukuplah kita zuhud di dunia ini. Maka apa yang sudah kita raih, alhamdulillah kita syukuri. Tidak perlu kita melihat kepada orang lain, tidak perlu berkaca kepada orang lain. Terkadang kita seringkali berkaca dengan kehidupan orang yang lebih tinggi daripada kita di dunia. Banyak kita lihat mungkin di orang tu nyolah bali oto, awak onda aja baru. Orang tu lah bali rumah, awak ngontrak aja baru. Maka terkadang seringkali kita berkaca kepada orang lain dalam hal dunia. Padahal kita tahu dunia yang kita kejar itu pun akan meninggalkan kita. Maka kita ingat, seringkali kalau kita hadir takziah, seringkali pesan sampai kepada kita, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila telah meninggal seorang manusia, terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, walidin salih yad'u lah. Hanya 3 saja. Sedekah jariah, setelah itu ilmu yang bermanfaat,
dan anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal ini kita diingatkan oleh Nabi SAW, janganlah berhabis-habisan di dunia, tetapi perlu kita ingat bahwasanya kehidupan kita hanya sebentar saja. Sehingga di dalam hal ini ada asar yang sampai kepada kita, pesan dari sahabat Nabi SAW, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah engkau untuk duniamu itu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Tapi perlu hati-hati dalam memaknai ini. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Maka berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan meninggal besok. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam perkataan ini ada yang mengatakan ini sebagian adalah perkataan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Maka disampaikan kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Apa maksudnya? Dunia yang kita kejar ini, dia akan ada setiap hari. Kita mencari harta, besok akan mencari harta juga, maka tidak usahlah habis-habisan. Kita mencari kehidupan hari ini, besok pun kita akan mencari kehidupan, tidak usahlah habis-habisan. Bahkan Syekh Asy-Sya'rawi beliau sampaikan, kehidupan dunia ini akan berputar seperti itu saja. Maka tidak perlulah kita berhabis-habisan, karena dunia ini akan senantiasa ada seperti apa adanya hari ini, besok pun juga akan ada seperti itu. Hari ini ada masalah, besok pun ada masalah. Hari ini ada kemudahan, besok ada kemudahan juga. Maka berbagai apa saja yang kita dapatkan hari ini, itu akan ada setiap hari. Tetapi perlu kita ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi berbuatlah engkau untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Apa maksudnya? Kehidupan dunia ini dia masih panjang waktu yang mungkin kita bisa dapatkan. Tidak dapat hari ini, besok pun mungkin bisa dapat. Tidak dapat besok, besoknya lagi mungkin masih bisa dapat. Tetapi kalau untuk kehidupan akhirat, kita akan mati besok. Kalau tidak dikerjakan hari ini, kita akan rugi. Karena besok kita tidak akan hidup lagi. Karena kehidupan akhirat ini hanya perlu kita persiapkan dalam waktu pendek. Kita perlu bergegas untuk persiapan akhirat. Tapi kalau untuk kehidupan dunia, tidak usahlah habis-habisan. Maka dalam hal ini dipesankan, disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di dalam pesan beliau tadi disampaikan, idza amsaita fala tantaziris sabah. Maka dalam hal akhirat, ketika engkau sudah sampai di sore hari, jangan tunda dulu lakukannya, nantilah kalau sudah pagi saya baru kerjakan. Banyak orang hari ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, beralasan untuk beribadah ini menunggu tua. Ada pula yang beralasan, nantilah kalau saya sudah pensiun baru saya ke masjid. Entahlah sampai umurnya pensiun tak indah, tunggu dulu pensiun dulu. Tunggu tua dulu, entahlah itu tak indah. Maka terkadang dalam hal ini kita perlu ingat yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalaulah sampai di waktu sore jangan tunggu pagi dulu. Kalau sudah sampai di waktu pagi jangan bilang sore nanti baru saya kerjakan. Karena belum tentu waktu kita ada. Maka dalam hal ini diingatkan kepada kita, jangan menunda-nunda kebaikan. Ketika sudah terniat dalam hati kita, saya ingin salat sunnah, langsung kerjakan. Saya ingin bersedekah, langsung ditunaikan. Jangan ditunggu dulu. Kadang ada orang yang bahkan berkeinginan, saya nanti kalau dapat gaji 13, ada yang seperti itu, nanti saya berangkat umroh, tahu-tahunya terpakai dananya, tidak jadi berangkat karena ditunda-tunda tadi. Maka dalam hal kebaikan, dalam hal akhirat, jangan pernah menunda kebaikan tersebut. Jangan pernah tunda dalam hal untuk akhirat kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka setelah itu beliau sampaikan, wa khudh min sihhatika limaradika. Maka ambillah kesempatan di waktu engkau masih sehat sebelum datang waktu sakit.
Maka hari ini alhamdulillah kita masih sehat, kita masih kuat, masih banyak yang bisa kita gunakan dengan kesehatan kita. Kita ambil kesempatan sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kaki kita masih melangkah-langkahkan kaki kita itu menuju ke rumah Allah untuk beribadah terbaik, salat berjamaah. Karena hari ini begitu banyak orang-orang yang sehat, kalau untuk goes 5 kilo 10 kilo bisa, tapi kalau untuk melangkah ke masjid berat, banyak hari ini. Maka kalau kita lihat banyak orang yang ingin sehat, malah olahraganya jauh-jauh sampai ke Setinjau Lawi, sampai ke Solo, bahkan sampai mungkin ke Bukit Tinggi, mengayuh sepedanya begitu jauh. Tapi untuk mengayunkan langkah kakinya menuju ke rumah Allah yang tidak sampai 1 kilo, itu merasa sangat jauh sekali. Maka ini adalah orang-orang yang merugi di dunia dan bahkan merugi di akhirat nantinya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka begitu banyak pesan yang bisa kita ambil pada kesempatan subuh ini, sehingga Allah berpesan dalam surah Ali Imran 133 tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah, bersegeralah untuk mengambil kesempatan ampunan yang telah Tuhanmu siapkan. Allah telah siapkan ampunan yang begitu banyak kepada kita. Allah berikan waktu demi waktu kepada kita, sehingga dengan waktu itu kita bisa beribadah. Dengan waktu itu kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Maka ambillah kesempatan itu. Karena hari ini kita merasakan begitu banyak godaan-godaan agar kita bisa lalai. Maka kalau kita lihat, godaan-godaan ini bagaikan rintangan bagi seorang musafir. Tatkala kita menjadi seorang musafir, kita menyeberangi lautan, kita menyeberangi sungai, kita mendaki gunung, bahkan kalau di padang pasir yang lepas itu bahkan kita tidak tahu jalan, maka ini rintangan. Maka di dalam kehidupan kita di dunia banyak juga rintangan kita hari ini. Ada kita yang disibukkan dengan handphone kita, ada kita yang disibukkan dengan televisi kita, banyak kita yang disibukkan dengan media sosial. Padahal masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita gunakan dengan hal-hal tersebut. Maka hari ini kita penuh dengan teknologi, sehingga sekarang kalau yang sedang heboh-hebohnya di Sumatera Barat itu tentang pembunuhan yang terjadi di Preman, heboh. Maka gunakanlah hal-hal yang teknologi ini untuk kebaikan. Maka banyak hari ini hanya untuk membuang-buang waktu kita. Ketika dibuka WA yang ada informasinya itu, ketika buka Facebook yang ada itu lagi. Padahal kita tahu beritanya orangnya sudah tertangkap. Walaupun belum tahu entah gimana nanti perlakuannya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita habis-habisan. Sebelum itu lagi ada yang heboh lagi, kedatangan seorang paus, bukan seekor paus ya Pak, tapi seorang paus. Maka heboh pula, media sosial heboh karena itu, TV heboh itu. Maka ini sebenarnya untuk membuang-buang waktu kita. Padahal masih banyak hal-hal bermanfaat lain yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal ini kita perlu ingat kembali, senantiasa kita mengingat wal asr, demi masa, demi waktu kata Allah. Maka sungguh Allah bersumpah dengan apa yang Allah ciptakan, yaitu waktu. Maka kalau kita manusia tidak boleh bersumpah dengan apapun kecuali sumpah dengan Allah. Maka jangan coba-coba bersumpah dengan benda, jangan coba-coba bersumpah dengan orang-orang, tetapi bersumpah dengan Allah. Karena tidak boleh bersumpah dengan yang lain-lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr wad duha wal laili idza saja, dan berbagai macam sumpah yang Allah sampaikan. Maka dalam hal ini ketika Allah telah menyampaikan wal 'asr, demi masa, maka ini sungguh sekali demi waktu kata Allah. Benar-benar dengan waktu ini kata Allah, innal insana lafi khusr. Dengan waktu itu manusia pada dasarnya akan rugi. Pada dasarnya kita akan rugi dengan waktu. Tetapi Allah sampaikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka ketika kita benar-benar beriman kepada Allah, berpegang teguh janji kita dengan Allah, maka insya Allah kita dikecualikan dari orang yang rugi.
Apa tandanya orang yang beriman itu? Wa amilus salihat. Dia senantiasa melakukan hal-hal yang baik, melakukan amal-amal kebajikan. Maka itu orang yang beriman. Apalagi tandanya orang yang beriman itu? Wa tawasau bil haqq. Dia begitu senang saling menasihati dalam kebenaran. Ketika dia menerima kebenaran, dia begitu merasa lega, begitu merasa senang karena ada nasihat kebaikan yang sampai kepada dia. Begitu pula ketika ada orang lain yang perlu dinasihati, kita nasihati. Karena kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka berbuatlah yang ma'ruf, hindari yang kemungkaran. Maka dalam hal ini watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Dan pasti dalam menasihati itu kita perlu kesabaran. Karena dalam mengubah seseorang, dalam perubahan, dalam kebaikan itu butuh proses, butuh waktu. Karena Nabi SAW ketika beliau menerima sebuah syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan disampaikan kepada umatnya, yang akan sampai kepada kita, itu tidak langsung tok turun begitu saja diwajibkan, tetapi turun bertahap dulu. Bapak Ibu lihat seperti keharaman khamar. Maka awal kali khamar itu kan hal yang biasa bagi orang Arab. Mereka biasa minum minuman keras, sehingga mereka terbiasa seperti minum air putih, minum air keras itu bagi mereka. Sehingga mulailah turun satu persatu ayat. Maka dibuka di dalam surah Al-Baqarah terlebih dahulu dikatakan manfaatnya itu kecil, tetapi dosanya besar. Maka dimulai dalam kalimat itu. Barulah setelah itu di dalam surah Ali Imran ditegaskan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya di antara minuman khamar, minum-minuman keras itu adalah jebakan setan, kata Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita ingatkan kembali sekaligus menjadi muhasabah bagi diri kita masing-masing. Kita diingatkan oleh Nabi kita SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing, aw abir sabil, atau jadi seperti seorang musafir. Kita hanya orang asing, kita hanya musafir, yang kita hanya singgah sebentar saja di sini. Kita hanya merantau di dunia. Sehingga kalau ketika sudah terdengar ada orang yang kembali kepada Allah, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, semuanya milik Allah, akan kembali lagi kepada Allah. Bagaikan kita kehidupan ini seperti seorang tukang parkir. Bapak Ibu lihat tukang parkir, dia punya motor, dia punya mobil banyak, sudah tersusun rapi di halaman parkirannya. Tetapi saat ada yang punya tadi datang, yang punya motor tadi datang ambil, yang punya mobil tadi datang pula ambil, apakah dia menutup orang tadi untuk mengambilnya? Tidak, karena dia tahu itu orang yang punya yang ngambilnya. Maka hari ini apa yang ada di sekitar kita semuanya itu titipan namanya. Maka ada istri, ada suami, itu titipan Allah. Ada anak-anak, itu titipan Allah. Ada pekerjaan, itu titipan Allah. Maka apa saja yang ada di sekitar kita hari ini itu namanya titipan. Dan titipan itu nanti akan kembali lagi kepada Allah karena Allah yang punya. Maka hari ini tugas kita adalah menjaga titipan itu. Karena seorang tukang parkir kan tugasnya menjaga motor, menjaga mobil, agar nanti setelah yang punyanya datang untuk mengambil, bisa diambil dengan yang cara baik. Maka begitu pula kehidupan kita. Hari ini Allah titipkan kepada kita keluarga, Allah titipkan kepada kita harta benda, Allah titipkan kepada kita pekerjaan, bahkan dititipkan jabatan. Maka tugas kita jaga itu. Ketika kita amanah dengan titipan Allah tadi, Allah akan mengambil kembali dan kita wajib ikhlas menyerahkan kembali kepada yang punya titipan. Karena banyak juga hari ini kadang diambil titipan oleh Allah tapi malah tidak ikhlas, malah merasa ini punya dia. Maka ini yang harus kembali kita luruskan, walaupun itu berat tapi kita perlu bersabar.
Sehingga pernah kejadian dulu ada seorang sahabat Nabi meninggal dunia, lalu meninggalkan istrinya. Maka istrinya ini meratapi kematian sahabat ini berhari-hari lamanya. Maka sampailah datang Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada perempuan tadi. Wahai perempuan, sabarlah, kata Nabi. Tapi ketika itu apa yang disampaikan oleh perempuan itu? Pergilah engkau jauh-jauh, aku tidak kenal dengan engkau. Ternyata Nabi malah diusir. Maka ketika di waktu setelah itu diperingati oleh sahabat yang lain, wahai perempuan, tahukah engkau yang engkau usir tadi itu Nabi Muhammad? Maka ketika beliau sadar, perempuan tadi sadar, dia pergi ke rumah Nabi minta maaf. Ya Rasulullah, aku benar-benar minta maaf, aku tidak sadarkan diri tadi. Maka apa kata Nabi? Inna haqiqata sabri inda sadamatil ula. Sesungguhnya hakikat sabar itu ketika pukulan yang pertama. Ketika terdengar kabar meninggal dunia tadi, itu kita kena pukul. Langsung kita yang merasakan pukulan itu memang berat. Maka Nabi sampaikan, inna haqiqata sabri inda sadamatil ula. Sesungguhnya hakikat sabar itu ketika pukulan yang pertama. Awak yang kanai, awak yang dapat musibah baru tahu bahwa rasanya sabar tu. Tapi kalau alun awak yang kanai itu payah biasanya. Payah untuk bisa benar-benar sabar. Tapi Nabi sampaikan, memang kondisi engkau saat itu berat, tetapi sabar akan dipraktekkan di saat yang berat tersebut. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena hadiah dari sabar insya-Allah Allah berikan pula yang terbesar. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sampaikan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Kalimat Al-Quran menyampaikan bersama dengan orang yang sabar. Kalau Allah sudah menyampaikan Allah bersama dengan orang yang sabar, berarti Allah senantiasa menggandeng. Digandeng setiap tingkah lakunya, digandeng langkah-langkahnya, digandeng segala perbuatannya, sehingga dia akan terhindar dari keburukan-keburukan. Akan Allah bimbing jalannya itu selama dia masih hidup, dia masih sabar, Allah bimbing senantiasa. Maka tugas kita hari ini, tatkala kita jalani kehidupan, sadari kita akan kembali kepada Allah. Di saat ada titipan Allah yang diambil dari kita, maka kita ikhlaskan, sabar karena Allah Ta'ala, karena kita tahu semuanya itu hanya titipan Allah kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka pesan-pesan singkat yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada subuh ini, di antaranya Nabi sampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing atau jadi musafir. Hanya dua itu pilihannya. Jadi orang asing, jadi musafir. Jangan merasa kita menjadi yang punya di dunia ini, karena kita hanya singgah sebentar. Maka ditambahkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Apabila engkau telah sampai di waktu sore, jangan tunggu dulu, jangan ditunda sampai waktu pagi baru dilakukan. Kalau engkau sudah sampai di waktu pagi, jangan tunda dulu di waktu sore baru dilakukan. Maka ini seringkali kita kena oleh pesan yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Karena kita seringkali menunda, oh nantilah saya ini, tahu-tahunya sakit, tahu-tahunya mungkin ada kesibukan yang lain, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Maka juga beliau sampaikan, wa khudh min sihhatika limaradika. Maka ambillah kesempatan di waktu sehat. Selagi masih bisa sehat kita hari ini, maka maksimalkan ibadah kita dengan kesehatan tersebut. Karena kalau sudah sakit-sakitan nanti tak akan bisa kita maksimal lagi untuk beribadah. Kalaupun mungkin nanti ada yang berniat, nantilah ketika sudah tua saya baru maksimalkan, nantilah kalau saya sudah pensiun baru saya maksimalkan. Belum tentu kita akan sehat, belum tentu umur kita akan sampai. Maka disampaikan di penutup pesan ini, wa min hayatika limautika. Maka kesempatan hidup ini gunakan sebelum kesempatan mati. Maka hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab hadis beliau Sahih Bukhari.